kembali bersama saya Gekarno di Bajuto Podcast, dan kali ini saya mau ngobrol dengan dua kakak-kakak, ada Kak Afri dan Kak Hans. Thank you so much sudah ada di Taka, dan kita mau ngobrol salah satu hal yang cukup hot akhir-akhir ini di Labuan Bajo. Sebagai podcaster kita cukup lihat berseliweran di TikTok juga, atau secara langsung juga. Kemarin itu 2 hari lalu Labuan Bajo cukup macet ya. Macet dengan satu hal yang menjadi mungkin pertanyaan juga, menjadi satu hal yang juga perlu dikelirkan dari siapa yang menjadi gagasan. Tapi di sini saya coba hanya untuk tanya-tanya juga kayak pendapatnya seperti apa. Kalau di DPR kan rapat dengar pendapat, kalau itu bagi saya ini adalah podcast dengar pendapat dari kayak berdua gitu. Tapi sebelumnya boleh kasih tahu dulu kayak Doni apa gitu di Labuan Bajo di pariwisata ini seperti apa? Harus siapa dulu? Apa kita mulai dari sini? Oke, dari saya. Putar gitu. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat sore buat kita semua, buat pemirsa dan juga buat Bajo Talk Podcast. Oke. Saya Hans. Saya merupakan salah satu pelaku pariwisata di Labuan Bajo, khususnya di kepemanduan wisata, tour guide. Jadi saya di sini sejak akhir 2018 ya, sampai sekarang masih aktif. Oke. Kalau kayak Afri sejak pernah ketemu beberapa kali lah di beberapa tempat gitu. Jadi sekali lagi nama saya Afri, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bajo Talk Podcast yang sudah mengundang kita ke sini. Ya, jadi saya di Labuan Bajo ini random sih sebenarnya, ada banyak pekerjaan yang kita raba. Jadi selain sebagai tukang ojek online di UMKM Kawan Baik Bajo, saya juga sebagai pelaku aktif di pariwisata, sebagai tour guide juga yang sering menghandle tamu untuk ke Taman Nasional Komodo. Sama sebenarnya, kita juga ojol gitu ini. Oh gitu ya. Oke. Sebenarnya jujur saya memang tidak terlalu melek tentang pariwisata di Labuan Bajo. Tapi saya mengambil sedikit kue dari situ, di mana saya menjual produk-produk lukisan dan sebagainya. Tapi secara luas, makanya saya juga hari ini coba tanya ke KM mereka. Kita mulai start dari what is the problem gitu ya. Secara spesifiknya gitu. Kayak saya perlu tanya dulu karena takutnya kita bahasnya gimana gitu. Jadi oke, baik, terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa suatu persoalan yang dianggap cukup besar hari ini terjadi, yaitu timbulnya kontroversial di tengah kehidupan masyarakat ya. Secara khusus masyarakat Labuan Bajo, masyarakat Manggarai Barat ya, yang hari ini dengan hadirnya sebuah kebijakan ya, dengan pembatasan 1000 kota yang akan berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Jadi itu adalah sebuah masalah begitu. Jadi kebijakan ini mungkin pemerintah punya maksud baik ya, cuman kita sebagai orang lapangan, sebagai pelaku pariwisata, ketika kita menelaah lebih dalam soal kebijakan ini, menurut kita kebijakan ini tidak cocok untuk diterapkan di Labuan Bajo. Belum tepat begitu. Kenapa? Karena pariwisata Labuan Bajo ini baru bertumbuh, gitu, baru berkembang ya, begitu. Dan hadirnya kebijakan ini kita tidak sepakat lah. Oke, kira-kira seperti itu. Tapi kan saya coba untuk spesifik dulu ini, mungkin kayak Hans dan kayak Afri juga. Ini ada kebijakan yang kayak berdua ini lihat sekali dampak langsung konkretnya, itu mungkin mulai dari masyarakat dulu itu seperti apa? Atau pelaku pariwisata dulu deh, nanti baru ke masyarakat gitu. Oke. Baik, kayak Hans mungkin mau menjelaskan? Ya. Oke. Oh ya, silakan. Sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Om Afri tadi sudah benar menurut saya, kalau pakai sudut pandang saya juga ya. Jadi gini, ini kan tentang konservasi ya, ini kan yang digaungkan oleh pemerintah ya, melalui Kementerian KLHK ya, yang di sini itu diwakili oleh BTNK. Ini kan yang digaungkan oleh mereka tentang konservasi. Tapi satu hal yang selama ini saya pikirkan terus ya, apakah pemerintah itu sudah
menilik lebih jauh tentang dampak ekonominya. Betul bahwa bicara tentang konservasi itu kan bicara tentang sustainable, bahwa mereka menginginkan supaya pariwisata ini tetap dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Tetapi kan gini, persoalan hari ini jadi tidak boleh hanya dilihat seputar hanya konservasi itu saja. Sebetulnya kalau bicara tentang konservasi, kakak, jadi kita sebagai pelaku wisata di lapangan, apa sih yang tidak kita lakukan tentang konservasi? Semuanya kita lakukan kok. Misalnya contohnya saya sebagai tour guide ya. Di dalam tugas kepemanduan kami sebagai tour guide, hal yang paling mendasar itu yang kita lakukan itu adalah memberikan penjelasan kepada tamu tentang konservasi itu sendiri. Contoh misalnya, contoh kecil ya, ketika sudah naik di atas kapal, kita wajib memberikan informasi kepada tamu bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ketika snorkeling, Anda tidak boleh menginjak karang. Ketika Anda sedang berada di lokasi destinasi, Anda tidak diperbolehkan untuk mengambil segala sesuatu dari tempat itu. Artinya hal-hal sekecil itu kita sudah menjelaskan kepada tamu. Itu contoh kecil tentang konservasi. Itu tentang konservasi ya. Lalu kemudian tentang ekonomi. Ini kan kalau bicara tentang pariwisata itu kan harusnya membawa dampak ekonomi kan gitu. Betul bahwa kita harus melihat dari segi konservasi. Tapi kan bagaimanapun kita tidak boleh mengesampingkan soal dampak ekonominya, karena kan itu yang kita cari daripada kue pariwisata itu. Nah sekarang sudahkah pemerintah menilik lebih jauh tentang dampak ekonominya? Sekarang hari ini di Labuan Bajo, semua stakeholder di pariwisata semua resah. Karena apa? Karena dampak daripada kebijakan pembatasan kuota 1.000 ini, kita bicara tentang ini ya, ujung-ujung bicara tentang ini ya. Jadi ada ketidakpastian daripada wisatawan itu sendiri untuk datang gitu. Karena mereka pikir bahwa mereka cemas akan ketiadaan kuota itu. Itu sih sementara. Itu untuk wisatawan juga berdampak. Kalau ya jadi untuk masyarakat sendiri di sini itu spesifiknya yang itu menjadi kemudian teman-teman kemarin semua berkumpul gitu. Kalau dari KFRI seperti apa yang kalian lihat? Jadi tidak salah seperti yang Bung Hang sampaikan. Jadi saya melihat kebijakan ini juga berdampak bukan hanya pada pelaku pariwisata Labuan Bajo, tetapi juga berdampak kepada masyarakat luas secara umum ya. Betul. Ya. Saya ambil contoh misalkan begini. Dengan adanya pembatasan 1.000 kota ini, bukan tidak mungkin daya beli di pasar menurun. Betul. Ya. Kita ambil satu contoh yang lebih realistis lagi ya. Belanjaannya teman-teman di kapal saja itu tidak main-main loh. Kalau mereka satu kali belanja di pasar, di pasar. Nah, pertanyaannya apakah punya dampak positif terhadap perekonomian masyarakat? Begitu pelaku UMKM. Tentu punya. Nah, dengan hadirnya pembatasan 1.000 kota ini, itu menjadi soal yang sangat serius sebenarnya. Begitu. Nah, kalau berbicara alasan konservasi, itu sudah kita terapkan di lapangan. Betul. Begitu. Kalau snorkeling tidak boleh injak koral. Ya. Kalau misalkan mau buang sampah tidak boleh di sembarang tempat, ada tempatnya. Nah, kemudian di sisi lain juga, sebenarnya di sini yang kita perlu menelaah atau menjelaskan lebih dalam itu berkaitan dengan bagaimana penanganan konservasi atau pengelolaan yang dilakukan oleh Pemda, bukan Pemda, yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Balai Taman Nasional Komodo, ya. Seperti apa konservasi yang telah mereka lakukan gitu. Itu pertanyaan dari kita. Betul. Nah, contohnya begini, kita perhatikan jumlah mooring yang ada di Taman Nasional Komodo dengan jumlah kapal yang beroperasi di Labuan Bajo, kapal wisata. Itu ada keseimbangan atau tidak? Betul. Karena Ya. saya analogikan begini ya, rusaknya koral akibat jangkar kapal. Begitu. Mereka buang jangkar akibat tidak ada mooring. Itu penyebabnya, karena tidak ada mooring. Begitu. Nah, makanya tugasnya mereka itu harus hadirkan mooring itu supaya menyelamatkan ekosistem, khususnya terumbu karang tadi. Ya. Nah, kemudian di sisi lain,
Mereka berbicara soal konservasi, tapi mereka mengizinkan investasi. Betul, betul. Itu seperti apa tuh? Saya Ya itu. spesifiknya yang terjadi. Ya, tapi ini kan di tahun 2019 ada PT KWE yang masuk. Ya, itu informasinya ya. Iya, Kan, itu informasinya, begitu. ya. Informasinya seperti itu. Ya, Dan mereka mengizinkan untuk membangun resort di Pulau Padar. betul. Begitu. Nah, semestinya itu tidak boleh dilakukan loh. Betul. Demi kalau kita berbicara soal konservasi ya. Begitu. Kalau kita berbicara soal konservasi, mesti harus konsisten dalam hal ini. Ya, Kalau kita betul-betul memikirkan soal keberlanjutan pariwisata sustainable. ya, ya. Begitu. Kalau saya boleh tambahkan, Om Afri. Iya. Ini kembali kita soroti tentang konservasi ya. Pertama begini, spesifik kita mau merespon soal pernyataan daripada Menteri Kehutanan ya. Mereka menjelaskan tentang di Pulau Padar itu, bahwa di Pulau Padar itu terjadi penumpukan. Oke, kita soroti tentang Pulau Padar ya. Sebetulnya kalau mau kita melihat lebih detail, lebih jauh, apa sih persoalan mengapa sampai terjadi penumpukan di Pulau Padar? Nah, kembali tadi seperti yang dijelaskan oleh Om Afri tentang mooring, tentang jetty. Nah, kembali soal penumpukan di Pulau Padar, sebetulnya kalau alasannya itu tentang penumpukan di entah di mana, di puncaknya Pulau Padar atau apa, harusnya itu yang disikapi. Jangan dibatasi kuotanya, apalagi secara keseluruhan. Bagaimana kalau begini saja misalnya, untuk mengatasi penumpukan itu, kita siasati dengan bikin 2 jalur saja di atas itu, di puncak itu, jalur masuk dan jalur keluar, sehingga orang naik itu pas dia turun tidak bertemu di satu tempat. Ya, terjadi penumpukan itu kan karena orang yang mau turun dengan orang yang mau naik bertemu di satu tempat, akhirnya terjadilah penumpukan itu gitu loh. Jadi kalau itu yang disoroti, lalu kemudian masih tentang konservasi. Itu kawasan TNK itu kan luas, bro. Luas sekali. Dan kita semua tahu, cuma sepersekian persen kawasan Taman Nasional Komodo itu yang masuk dalam zona pemanfaatan, gitu. Apakah trekking di Loh Liang itu menjadi indikator kerusakan konservasi? Sementara yang dipakai untuk areal trekking itu cuman berapa kilo saja. Nah, kan begitu. Nah, lalu kemudian tentang informasi tentang pembangunan tadi itu. Di sini kan dalil konservasi daripada pemerintah itu kan gugur dengan sendirinya. Di sini terjadi standar ganda. Jadi pemerintah membatasi turis masuk, wisatawan masuk, tetapi di saat yang sama mereka memperbolehkan kapal cruise yang bawa ribuan orang satu hari. Itu satu hari loh, ribuan orang satu hari boleh masuk. Artinya di sini kan letak standar gandanya. Nah, kita melihat bahwa sebetulnya pemerintah di sini mereka tidak sedang serius untuk memperhatikan konservasi ini. Ya, saya boleh katakan, ya ada apa sebenarnya di balik ini, gitu, di balik dalil konservasi yang digaungkan. Kira-kira seperti itu. Oh, maaf. Saya lanjut sedikit ya. Ya, karena saya hanya memancing di awal kayak doang yang akan menyampaikan. Benar, siap. 5. Data kunjungan di TNK itu ada 429.509. Itu pada tahun 2025. Nah, dengan hadirnya kebijakan pembatasan kuota 1.000 ini, maka target yang mereka golkan itu adalah, data kunjungan itu adalah 365.000. Ya, 1 tahun kan 365 hari. Berarti yang mereka targetkan itu adalah 365.000 kunjungan yang hadir. Nah, selisihnya cuma 64.000 lebih. Selisihnya cuma itu. Selisihnya cuma 64.000 lebih. Ini tidak termasuk kapal cruise. Nah, itu lagi yang kontroversial. Nah, pembatasan kuota diberlakukan untuk kita. Sementara kapal cruise Betul. tanggal 14 kemarin ada kapal cruise yang masuk dengan tahun ini sudah berapa kali, Om? Ya, 1.900 wisatawan kapal cruise yang masuk. Nah, ini menurut saya ini bikin, ya kalau mau saya katakan ya, ini namanya kebijakan ini ya, menurut saya ini penghinaan kecerdasan publik. Gitu. Ya, ini adalah penghinaan kecerdasan publik. Jadi kita di sini semacam kayak dianggap, masyarakat itu dianggap macam kayak tidak punya pikiran apa-apa gitu loh. Betul. Iya, jadi kita blank. Iya, kita blank di sini. Ya, jadi kalau mungkin saya tambahkan sih, kalau soal kayaknya hal lain lagi, kalau soal kapal cruise itu kan,
kalau dia parkir di sini biasa warna akan menyebar, membeli apa-apa di sini kan lebih bagus daripada parkir di dalam kan. Itu hal lain lagi. Ya kalau begitu kan berarti ya, Lebih lagi kan, dampaknya lebih besar lagi positifnya gitu. iya. Tapi ini kan parkir di dalam. Tapi kita tidak tahu gimana. Tapi boleh lanjut kita. Kalau di sini mereka katakan kapal cruise itu lain. Artinya menurut mereka kapal cruise itu tidak membawa dampak kerusakan begitu. Begitu. Baru satu lagi, kakak. Ini berkaitan dengan kondisi lapangan. Kemarin, beberapa minggu yang lalu, ada suatu kejadian di Taman Nasional Komodo di Pulau Padar. Sempat ada tamu yang dilarang trekking. Ada 24 kalau saya tidak salah ingat. 24 wisatawan mancanegara dilarang trekking akibat pembatasan tadi. Begitu. Nah, mendapatkan tiket. iya, jadi ini menurut saya sangat berdampak buruk, ya, sangat berdampak buruk terhadap kepercayaan atau terhadap apa ya, terhadap branding pariwisata Labuan Bajo. Betul. Itu berdampak loh. Iya, iya. Apalagi di media sekali. sosial kemarin. Apalagi, iya betul, itu viral sekali itu. Nah, kemudian di sisi lain, kalau kita berbicara untuk deal-dealan dengan tamu saja, Pak G, itu butuh waktu sampai berbulan-bulan. Saya berbicara soal dalam konteks travel agent ya. Saya bukan travel agent, tapi saya sedikit tahu tentang bagaimana sistem marketing yang dilakukan di internal travel agent. Untuk deal-dealan dengan tamu saja itu butuh waktu berbulan-bulan. Saya coba analogikan begini. Saya punya tamu nih, misalkan. Saya travel agent. Saya punya tamu. Untuk deal-dealan dengan mereka, saya butuh waktu. Lama. Dengan harapan saya, mereka jadi ke Labuan Bajo. Ya. Itu harapannya. Begitu. Nah, ketika misalkan sudah deal nih, sudah lakukan DP apa segala macam. Nah, mereka sudah tiba di Labuan Bajo. Tiba-tiba sampai di sini, tiba-tiba ya, dibatasi kuotanya, tiket habis. Tiket habis. Wih. Kita mau rekomendasikan destinasi mana lagi nih selain TNK nih? Begitu. Nah, tujuannya mereka ke Labuan Bajo itu untuk mengunjungi TNK, bro. Iya. Mengunjungi Taman Nasional. Kalau bukan karena Taman Nasional, mereka tidak akan datang. Masa mereka hanya datang untuk nginap di hotel? Masa mereka datang hanya untuk ke Werbo dan lain sebagainya? Sementara goalnya mereka bukan di situ. Kalaupun misalkan ada alternatif lain ya dari travel agent sendiri, Pak, Bu, bisa nggak kalau ke sini aja, nggak usah ke TNK? Bisa nggak? Itu negosiasi dulu. Ya, tetapi kepuasan tamu yang sebelum-sebelumnya mereka punya ekspektasi tinggi terhadap Labuan Bajo, nah tiba-tiba dihalangi oleh kebijakan tadi. Ya. Saya punya analisis dari versi lain juga ya berkaitan. Mungkin kebijakan ini, mungkin pemerintah berharap bahwa tamu tidak monoton ke TNK. Iya. Tamu juga bisa berkeliaran di Labuan Bajo. Pertanyaannya, apakah tamu, kita menjamin tidak? Iya. Tamu ke Labuan Bajo hanya karena mau nginap di hotel dan mau berkeliaran di Labuan Bajo saja? Oke. Iya. Kan tidak masuk akal. Oke. Nah, gitu, tidak masuk akal. Mereka ke Labuan Bajo karena TNK. Nah, kita batasi lagi. Oke. Begitu. Jadi ini ya. Kemudian di dalam RDP kemarin. Iya, saya agak lihat sedikit saja. Jadi saya cerita. Di dalam RDP kemarin yang duduk itu kan bapak-bapak DPR, bapak-bapak kementerian itu yang duduk ya, yang bahas soal Taman Nasional Komodo, yang bahas soal pariwisata Labuan Bajo. Tidak ada pelaku pariwisata di sana. Iya. Iya. Yang mana dasar dari Labuan Bajo sendiri? Iya, dari Labuan Bajo sendiri nggak ada, tidak ada pelaku pariwisata di sana. Dalam RDP kemarin, setelah demonstrasi Yang kemarin. memahami situasi di lapangan. Iya, yang artinya ujung tombak pariwisata Labuan Bajo itu ada di teman-teman pelaku pariwisata. Betul. Dalam hal ini adalah travel agent, tour operator, kemudian guide. Iya, mereka ujung tombaknya pariwisata Labuan Bajo ini. Begitu. Mereka yang memiliki kemampuan marketing, ya, untuk mengembangkan destinasi pariwisata Labuan Bajo yang kemudian merasa tertarik oleh wisatawan, yang kemudian mereka datang berkunjung ke sini. Kalau mau bertanya soal jasa untuk mempromosikan pariwisata Labuan Bajo, Pak, kita tidak mungkin pungkiri itu. Teman-teman pelaku wisata mereka punya jasa yang cukup besar. Itu. Ya, kita di sini tidak mengemis kepada negara akan lapangan pekerjaan ya, Pak G. Kita tidak mengemis. Betul. Tetapi setidaknya negara hadir memberikan kejaminan kepada kita bahwa kita mampu mengembangkan skill di pariwisata yang kemudian kita sendiri yang bekerja gitu loh. Kita berkontribusi terhadap negara. Kita bayar pajak kepada negara. Tapi harapan kita dengan kerendahan hati, tolonglah negara tidak boleh membatasi kita. Kita sendiri yang mengasah kita punya skill. Banyak loh adik-adik, banyak loh teman-teman
yang masih pengen belajar untuk mengembangkan potensi dirinya supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan pariwisata Labuan Bajo sekarang. Nah, tiba-tiba dengan hadirnya kebijakan ini, itu secara tidak langsung melumpuhkan cita-cita besar itu. Oke, oke, oke. Artinya ini kalau dari pemerintah sendiri ini dan permintaan teman-teman yang harus dihentikan atau disosialisasikan lebih baik lagi atau gimana? Ya, harapan kita ya, karena ini sudah berjalan kan 1 April. iya, sudah berjalan dari 1 April kemarin kebijakan ini. Ya. Harapan kita begini. Tolonglah, harus dengar jeritan masyarakat. Oke. Itu kita berbicara dalam konteks bernegara ya. Jadi negara itu punya tugas mensejahterakan kehidupan sosial. Selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di sisi lain negara punya tujuan itu adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, hari ini masyarakat berteriak kepada negara sesuai dengan kondisi lapangan, sesuai dengan apa yang dirasakan, sesuai dengan keresahan yang kita alami, supaya diberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam hal kehidupan pariwisata Labuan Bajo ini, supaya masyarakat di Labuan Bajo ini betul-betul menikmati kue pariwisata ini tanpa harus diatur, tanpa harus dibatasi dengan segala kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal seperti ini. Iya. Begitu. Tapi dari kayak berdua lihat dalam kebijakan ini ada semacam susupan sesuatu yang apa ya kita bilang tadi, mungkin investasi atau lain sebagainya yang membackingi semua ini, atau ada maksud lain dari pemerintah akan hal ini selain asumsi saya dari pemerintah maksudnya baik, tapi di sisi lain ada 1-2 lain hal saya tidak tahu, tapi kayak sini saya lihat seperti apa. Kita praduga saja ya, atau kita mencoba hipotesa saja. Saya izin respon sedikit Pak G. Jadi menurut saya begini, ini adalah salah satu bentuk penjajahan. Ini adalah salah satu bentuk penjajahan terhadap warga lokal yang bertopeng regulasi dan berdalih konservasi. Gitu. Jadi makanya saya pernah beberapa hari yang lalu bincang-bincang dengan teman juga, karena saya mengatakan gini, mereka bilang bahwa kebijakan ini baik. Oke, baik, tapi mungkin perlu kita melihat lebih jauh lagi. Seperti apa sebetulnya kebijakan ini? Apakah memang pure bahwa kebijakan ini demi konservasi, demi melindungi alam, atau hanya sekedar topeng, begitu? Jadi karena begini Om, saya melihat begini. Ini kalau kita bicara soal hal yang lebih ekstrim ya ke depan. Kalau kita pakai pendekatan sosial, gitu. Kalau ekonomi tadi kan sudah. Kalau kita pakai pendekatan sosial, saya takut ke depan ini, kalau ini tetap diterapkan, ada gesekan sosial di sini Pak. Khususnya di kalangan-kalangan yang bekerja di pariwisata. Ini beberapa sudah terjadi Pak. Saya tidak ingin bicara di sini ya. Ini gesekan sosial antara pelaku-pelaku yang menyandarkan hidupnya di pariwisata itu sendiri. Antara lain misalnya mereka-mereka yang kerja di transportasi, entah itu yang online atau yang konvensional. Apa yang menjadi persoalan? Ya itu tadi, masalah kekurangan pendapatan. Dan bicara kekurangan pendapatan ini kan karena volume tamunya sudah menipis. Yang sebelumnya mereka istilahnya happy karena tidak kekurangan suplai tamu, sekarang karena terjadinya pembatasan ini, minimnya tamu yang datang ke Labuan Bajo, nah di sana terjadi perebutan lahan Pak. Gesekan-gesekan sosial itu pasti terjadi. Sehingga menurut saya ini tidak boleh terjadi. Ini gesekan sosial ini tidak boleh terjadi. Ya caranya ya dengan kebijakan ini tidak boleh ada ini pembatasan kota ini supaya tamu itu tetap lancar datang ke Labuan Bajo Pak. Dengan demikian orang di sini itu tidak khawatir soal mata pencarian. Karena Labuan Bajo itu kecil. Orang yang hidup di Labuan Bajo itu hanya satu sandarannya. Ya di pariwisata. Kalau pariwisata itu dimatikan melalui kebijakan-kebijakan tadi yang menurut kita itu adalah topeng regulasi. Ya ini akan berdampak nanti, bukan tidak mungkin. Gesekan sosial pasti terjadi Pak. Sehingga menurut saya ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Begitu. Kalau dari KFRI lihatnya apa nih?
secara luasnya lihatnya mungkin secara gamblangnya kan, oh ini regulasi, asumsi kan ada baiknya dari pemerintah. Tapi kalau kayak April lihatnya seperti apa? Ya itu ini kontroversi sekali. Kembali ke kesimpulan saya, ini penghinaan kecerdasan publik. Kalau kita berbicara konservasi, semestinya tidak ada investasi. Betul. Begitu. Kalau kita berbicara soal konservasi, mestinya tidak ada investasi. Lalu di sisi lain juga berbicara soal konservasi ini kan sebenarnya sangat kompleks. Pembatasan 1000 kuota juga tidak menjamin adanya konservasi. Kan begitu. Betul. Ya. Kita lihat aja, secara logika juga tidak adil. Pembatasan 1000 kuota bagi kita yang pelaku pariwisata di Labuan Bajo, tapi kapal cruise tidak dibatasi. Ini kan apa ya? Gila ini nih. Ya betul. Saya katakan ini gila loh. Begitu. Kurang lebih seperti itu sih, Pak G. Ya. Oke, mungkin terakhir nih, kayaknya sudah berapa menit? Sudah 30-an menit. Kalau misalkan ya kita harapan nih video bisa didengar sama siapapun, atau pemerintah, atau siapa yang memang punya andil di pariwisata, atau yang memang meng-create kebijakan ini tuh, apa yang kayak berdua pengen sampaikan gitu. Mungkin dari kayak Baik, dari saya ya. Ini negara. Ini bukan perusahaan, tapi ini negara. Jadi terbentuknya suatu negara itu karena adanya masyarakat. Kemudian adanya pemerintah dalam suatu negara, itu tujuannya adalah untuk ya, mesejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi harapan kita ketika masyarakat menjerit, pemerintah harus buka mata. Itu harapan kita. Hindari kebijakan-kebijakan yang mementingkan kepentingan orang tertentu, oknum-oknum tertentu. Hindari. Saya yakin sekali negara ini akan aman apabila kebijakannya berdasarkan situasi di lapangan. Saya yakin sekali. Itu berarti tagline Bapak Prabowo kita mementingkan kepentingan rakyat. Beliau kan selalu sebut itu kan di setiap ya di depan layar. Ya, itu selalu seperti itu. Apapun itu, karena masyarakat yang berdaulat. Negara ini rakyat yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat. Jadi segala kebijakan itu mesti harus lebih condong kepada kepentingan masyarakat. Oke. Kayak dari Kai Hans seperti apa? Pengen sampaikan kepada. Iya, dari saya begini Pak. Jadi kepada pemerintah agar mempertimbangkan lebih baik lagi soal kebijakan ini. Betul bahwa konservasi itu tujuannya baik, tapi coba dipikirkan lagi dampak daripada kebijakan ini. Antara lain ya warga lokal. Apakah nanti reaksi dari warga lokal itu baik ketika kebijakan ini diterapkan? Antara lain misalnya orang-orang yang hidup di pulau, gitu, yang dulunya nelayan, karena sekarang karena pariwisata mereka alih ke pariwisata. Lalu kalau misalnya nanti dibatasi, otomatis mereka beralih pekerjaan ke nelayan lagi. Nah pertanyaannya, apakah nanti mereka benar-benar menerapkan cara yang baik atau apa begitu? Artinya begini, mohon dipertimbangkan lagi lah. Itu saya dari saya, mohon dipertimbangkan lagi bahwa konservasi itu baik, tetapi caranya, kebijakannya seperti apa, mohon dipertimbangkan lagi. Mungkin tidak dengan pembatasan kuota 1000, mungkin dengan cara yang lain. Gitu. Itu saja dari saya. Oke, apakah ada demo lagi kalau misalkan demo kemarin tidak works atau tidak ada perubahan? Apakah ada aksi-aksi lagi ke depannya? Tentu sebagai masyarakat secara umumnya, sebagai masyarakat kita tetap tergelitik dengan RDP kemarin. Artinya aksi jilid 2 itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi dan kita tetap pada koridor hukum ya, dari sesuai dengan undang-undang tentang demonstrasi juga. Artinya kita sewajarnya kita menyampaikan aspirasi, yang kemudian kita hindari hal-hal yang tidak diinginkan, anarkis tidak boleh, karena goalnya kita itu menyampaikan aspirasi. Goalnya kita di situ. Jadi ya entah pemerintah dengar atau tidak, kita sebagai masyarakat tetap menyampaikan itu, dan harapannya ya pemerintah harus mendengarkan kita. Itu harus. Ya, harapannya seperti itu. Harus mendengarkan kita. Dan kepada teman-teman semua, mungkin ada pengen sampaikan kepada masyarakat umum, misalkan mungkin kemarin
pada pas demo pada mungkin secara masanya belum terlalu banyak, mungkin jilid 2 ini biar lebih kuat lagi suaranya tuh, harapannya lebih banyak lagi yang akan join gitu. Saya memang tidak hadir sih kemarin, tapi karena ketiduran jadi tidak lihat Kalau saya begini, saya melihat demonstrasi itu begini, Kak G. Jadi masyarakat itu hadir itu atau peserta demonstrasi itu hadir itu atas dasar keresahannya masing-masing. Sehingga bagaimana kita menyatukan keresahan itu sehingga terbentuknya sebuah kelompok demonstran. Gitu. Itu semua hadir dari keresahan yang sama begitu. Begitu. Bukan karena diprovokasi atau di apa namanya? Diajak atau apa, tidak. Itu lahirnya gerakan itu berdasarkan keresahan bersama begitu. Sama-sama memiliki keresahan sehingga terbentuklah sebuah kelompok demonstran yang kemudian soal sedikit dan banyaknya anggota yang terlibat ya itu tergantung. Jadi kemarin itu bukan karena kita provokasi, tidak. Kemarin jadi termasuk saya juga hadir demonstrasi kemarin karena memang saya merasa ditindas dari kebijakan ini, makanya saya harus hadir. Dan saya pikir secara elegan kita harus menyampaikan secara jelas apa yang menjadi keresahan kita kepada pemerintah ya, karena walau bagaimanapun juga pemerintah butuh kita ya. Pemerintah butuh narasi-narasi kritis, narasi-narasi yang bermanfaat begitu, narasi-narasi yang bermutu untuk membangun suatu bangsa. Dan narasi itu banyak versi, baik dalam versi demonstrasi ya, maupun dalam versi audiensi. Tetapi lebih bagus dalam versi demonstrasi karena gaungnya lebih terbuka dan lebih spontan, lebih didengarkan oleh banyak orang. Gitu. Oke. Thank you Kak Hans dan Kak Afri. Mungkin kita akan bikin episode 2 setelah jilid 2 demonstrasi. Terima kasih sudah sharing. Harapannya bisa didengarkan oleh siapapun di luar sana, dan thank you so much. Ya, Selamat malam sini. Selamat malam.